wabarakatuh. Saya Kristina Damawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dari SD Negeri Suwaru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya di CGP Angkatan 7 ini, Ibu Sulistiani SPD MM sebagai fasilitator, Ibu Yeni Farida MPD sebagai pengajar praktek. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang pemenuhan tugas CGP dalam mengimplementasikan pemahaman dan pengamatan modul budaya positif melalui pengimbasan teman sejawat di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata: rekan sejawat mampu memahami pentingnya penerapan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Guru mampu menerapkan dengan baik untuk menciptakan sekolah yang berpihak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: rekan sejawat mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan menjadi budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif keyakinan kelas di sekolah. 2. Mengumpulkan komunitas praktisi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Membuat keyakinan kelas dengan para siswa. 5. Melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif. 6. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan murid agar tindakan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu Kristin. Ya Bu Kristin, ada yang bisa saya bantu? Nggih, Bu. Ngapunten Bu Titi, saya mau minta izin untuk mengajarkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oh iya, budaya positif. Apa itu budaya positif Bu Kristin? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bu. Oh gitu ya. Ya Bu Kristin, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan budaya positif yang Bu Kristin ini nanti berikan ke SD Suwaru ini bermanfaat bagi anak-anak khususnya dan semua guru yang ada di SD Suwaru ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Kristin. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titi Purwati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Suwaru, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Suwaru. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di SD Negeri Suwaru ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat juga salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya mulai hari ini sampai yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul
di sekolah ini dalam acara webinar kecil diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Di sini saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama, yaitu acara pertama pembukaan, acara yang kedua acara inti, yaitu tentang webinar tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Kristina Damawati. Yang ketiga tanya jawab, dan acara yang keempat penutup atau doa. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti webinar tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Kristina Damawati. Kepada Bu Kristina, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kita ucapkan selamat pagi, 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 yes! Secara bersama-sama, Bapak dan Ibu Guru, selamat pagi, 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 yes! Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara webinar diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas suri teladannya yang baik, sehingga kita menjadi umat yang beriman dan bertakwa. Baiklah Bapak dan Ibu Guru yang hebat, pertama-tama saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya di CKP Angkatan 7 ini. Ada Ibu Sulistiani, SPD MPD, yaitu sebagai fasilitator saya. Kemudian pengajar praktek saya Ibu Yeni Farida MPD, dan saya sendiri Kristina Damawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan yaitu untuk pemenuhan tugas CKP dalam mengimplementasikan pemahaman dan pengalaman modul budaya positif melalui pengimbasan teman sejawat di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata ini yaitu rekan sejawat mampu memahami pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, dan guru mampu menerapkan dengan baik untuk menciptakan sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata budaya positif yang saya lakukan yaitu rekan sejawat mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan menjadi budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah SD Negeri Suwaru tercinta kita ini. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya berkoordinasi dan meminta izin kepada Ibu Titik selaku Kepala Sekolah SD Negeri Suwaru untuk pentingnya kebiasaan-kebiasaan positif yang akan menjadi budaya positif sehingga dapat dilakukan di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu mengumpulkan komunitas praktisi dan teman sejawat untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah.
Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang keempat yaitu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Membuat keyakinan kelas ini dilakukan oleh guru dan siswanya di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan pengimbasan budaya positif yang telah dirancang kepada teman sejawat. Sedangkan yang terakhir yaitu yang keenam, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Guru yang hebat, kita lanjutkan lagi. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata budaya positif kali ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan murid untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Berikut adalah kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah SD Negeri Suwaru. Konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pada selanjutnya kita akan mengupas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, Bapak dan Ibu guru. Kita sebagai guru harus mengerti karakter masing-masing siswa-siswi kita. Kita memberikan pengajaran dan memberikan pendidikan. Karena kita itu istilahnya seperti istilah Jawa yaitu momong. Kita bukan hanya sebagai guru yang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi kita juga mengajarkan mereka, menuntun mereka agar mereka dapat mencapai semua cita-cita mereka. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Apa bukan nih? Profil pelajar Pancasila, Bu? Beriman? Nggih. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa Bu Lili? Bergotong? Nggih. Bergotong royong? Iya. Kreatif. Apa Bu Narseh? Nggih. Mandiri. Nggih. Terus yang terakhir apa Bu? Bernalar kritis. Di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Baik, lanjut Bu Ani. Sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa adanya imbalan atau hukuman dari orang lain, berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Dengan adanya budaya positif ini Bapak Ibu, anak-anak akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka itu nantinya pasti akan tahu kalau mereka berbuat salah, pasti mereka akan memperbaiki diri tanpa kita menyuruhnya. Itu adalah dari motivasi intrinsik.
Mereka juga akan melakukan segala tindakan dengan bertanggung jawab dan tentunya dengan rasa ikhlas. Baik, dan Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Bu Ani. Hukuman. Menurut Ibu bagaimanakah hukuman itu? Bagaimana Bu Ani hukuman? Iya, membuat anak takut. Bagaimana Bu Sur? Hukuman menurut Anda? Buat anak cerdas. Iya, benar. Terus bagaimana Bu Karmi hukuman? Iya, membuat anak minder, malu. Oke. Kita sebagai guru janganlah memberi hukuman kepada anak. Sebenarnya kita boleh memberi hukuman kepada anak agar anak lebih disiplin, tetapi ternyata dengan memberi hukuman itu akan berdampak lebih ke hal yang negatifnya daripada ke hal yang positif. Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan yang secara berulang-ulang kita berikan kepada anak didik kita ternyata juga tidak efisien, karena mereka itu akan merasa sudah puas atas kemampuan mereka. Mereka tidak mau meningkatkan kreativitasnya. Kemudian pada kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu guru, kita tidak boleh memberi sistem ranking, karena sesuai dengan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, siswa yang mendapat ranking terakhir dia itu akan merasa minder. Dia akan merasa malu kepada teman-temannya karena dia mendapatkan peringkat yang paling bawah. Untuk itu di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh memberi sistem ranking. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima, ketiga yaitu kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Bertahan hidup. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer kita? Iya, sandang, apalagi Bu? Pangan dan papan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa Bu rasa kasih sayang? Monggo Bu Narse ingin menyampaikan pendapatnya. Monggo Bu. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Narse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sunarse, guru kelas 5 SD Suwaru. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang apa yang dimaksud kasih sayang. Kasih sayang adalah bentuk perhatian kita terhadap anak didik kita yang tanpa membedakan adat istiadat, ras, agama, antara si kaya dan si miskin.
kita memberikan perhatian tersebut tidak kasih sayang yang sama. Terima kasih yang saya sampaikan. Beri tepuk tangan untuk Bu Narsi. Terima kasih Bu Narsi. Ketiga yaitu kebebasan. Bapak Ibu guru yang hebat, kebebasan. Kita itu sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa-siswi kita. Mereka inginnya itu apa? Sesuai dengan bakat dan minat mereka. Seperti saya mengajar di kelas 1, Ananda Sean dan Ananda Fauzia itu hobinya melukis. Berarti bakatnya di seni rupa. Ananda Yusi itu suka menyanyi. Berarti bakatnya di mana Bapak dan Ibu guru? Di seni musik. Nah, kita sebagai guru harus memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa-siswi kita agar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan dengan memberikan kebebasan, asalkan kebebasan itu tetap sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu kesenangan. Kita sebagai guru harus pintar-pintar, berkreativitas, berinovatif dengan menggunakan metode-metode yang menyenangkan. Contohnya saja dengan menggunakan metode Scrabble game, Train game, dan Snowball throwing. Tujuannya agar mereka itu tidak bosan ketika mereka berada di dalam kelas, agar mereka selalu merasa nyaman saat berada di dalam kelas dan di lingkungan sekolah pada proses pembelajaran. Yang kelima yaitu penguasaan. Kita sebagai guru harus mengarahkan kepada siswa-siswi kita untuk saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh menjadi seorang penguasa atau menguasai temannya. Kita harus memberikan pengajaran kepada siswa-siswi kita untuk saling menyayangi agar tercipta kehidupan yang aman dan damai di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, ternyata kebutuhan dasar manusia jika tidak terpenuhi itu akan membuat anak didik kita merasa apa? Merasa sedih, merasa bosan, merasa kecewa. Untuk itu kita harus memberikan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Ini adalah contoh kebutuhan yang belum terpenuhi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi saat ibu guru menjelaskan di dalam kelas. Padahal aku suka bernyanyi. Nah, dari kalimat tersebut, kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak dan Ibu? Kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Kita sebagai guru harus memberikan kebutuhan kesenangan kepada siswa-siswi kita. Memang benar, siswa kita suka bernyanyi, tetapi kita harus memberikan arahan kepada dia kalau saat ibu guru menjelaskan mereka harus mendengarkan. Tapi setelah waktu jam istirahat, mereka boleh mengekspresikan diri untuk bernyanyi sesuai dengan keinginannya agar dia merasa senang. Untuk contoh yang kedua yaitu hari ini aku sudah berdandan dan berpakaian rapi, tapi ibu guru diam saja, aku jadi bosan. Nah, untuk contoh yang nomor 2 ini, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan apa Bapak dan Ibu guru? Kasih sayang. Mereka itu ingin dimanja, mereka itu ingin dipuja.
ingin diperhatikan. Untuk itu kita sebagai guru seharusnya juga memperhatikan mereka, memberikan kasih sayang yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan Bu Narse. Sesuai dengan pendapat Bu Narse, kalau kita itu harus memberikan kasih sayang yang sama pada siswa-siswi kita tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan si kaya dan si miskin. Kita lanjutkan lagi. Teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Lanjut Bu Ani. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Contoh kalimatnya, patuhi aturan sekolah. Cepat copot sepatumu, kemudian kamu berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Berarti Bapak atau Ibu guru itu berposisi sebagai apa? Penghukum. Kita sebagai penghukum itu ternyata tidak efisien Bapak dan Ibu guru, karena akan membuat mereka merasa malu. Ketika dihukum, mereka akan merasa malu karena diejek oleh teman-temannya. Untuk itu kita seharusnya menghindari menghukum mereka. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya, berapa kali kamu tidak mengerjakan PR, ibu kecewa padamu. Nah, kata-kata kecewa padamu itu akan membuat anak merasa sedih, karena dia akan terus berpikiran merasa bersalah.
karena tidak mengerjakan PR. Untuk yang nomor 3 yaitu posisi guru sebagai teman. Contoh kalimatnya, ayolah cepat kerjakan tugasmu, nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah jika nilaimu jelek. Nah, kita berkata seperti teman. Pendekatan ini biasanya dilakukan untuk anak di fase A ya Bapak dan Ibu, anak di kelas 1 dan 2. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah memakai sepatu putih, itu menyalahi aturan. Sekarang kamu tahu konsekuensinya. Nah, posisi kita sebagai pemantau yaitu mengingatkan kepada siswa-siswi kita tentang aturan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah kita memakai sepatu warna apa? Bapak dan Ibu guru? Iya, warna hitam. Untuk itu kita boleh berposisi sebagai pemantau untuk mengingatkan siswa-siswi kita memakai sepatu hitam agar mereka mentaati semua peraturan dan tata tertib yang sudah kita sepakati. Yang kelima yaitu manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana caramu untuk memperbaiki diri? Nah, posisi sebagai manajer ini sangat efektif kita terapkan kepada siswa-siswi kita Bapak dan Ibu guru, karena kita bertanya tentang kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian kita mengetahui alasan mereka, dan setelah itu kita bertanya kepada mereka bagaimana cara mereka untuk memperbaiki diri agar mereka tidak melakukan kesalahannya lagi. Sekarang coba, selama ini Bapak dan Ibu guru menerapkan dari 5 kontrol itu teori yang mana saja? Monggo, Bu Tati, pendapat Bu Tati. Beri tepuk tangan untuk Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, posisi kontrol yang saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman, karena saya wali kelas 6. Di kelas 6, siswa di kelas 6 adalah perubahan masa anak-anak menjadi remaja. Sehingga saya lebih sering berposisi sebagai teman agar mereka merasa nyaman. Namun, setelah saya mendengar penjelasan dari Bu Kris, saya juga akan berposisi sebagai manajer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tati. Bagaimana kalau menurut dari Bu Lili? Posisi kontrol apa yang sering Bu Lili lakukan? Beri tepuk tangan untuk Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan posisi kontrol pemantau. Saya memantau kegiatan anak agar saya tahu kegiatan itu sesuai dengan tata tertib atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Monggo Bu Ani lanjut. Saya punya contoh kasus Bapak Ibu, seperti yang ada di sini, yaitu Galih hari ini terlambat datang ke sekolah. Dia terburu-buru sehingga dia memakai sepatu berwarna putih.
Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan, di depan pintu kelas, Pak Joko sebagai guru memperhatikan kalau Galih itu memakai sepatu warna putih. Pak Joko menanyakan Galih, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Galih menjawab, sudah mengetahui sepatu harus warna hitam. Namun karena dia terburu-buru, dia salah mengenakan sepatu putih. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah terlambat, sudah salah pula menggunakan warna sepatu. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan di sekolah. Galih meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Joko agar tetap dapat mengenakan sepatunya. Tetapi Pak Joko tetap bersikeras agar Galih mencopot sepatunya. Galih pun akhirnya mencopot sepatunya, Bapak dan Ibu, tetapi dengan perasaan yang kecewa dan rasa malu, sehingga dia itu tidak berani keluar kelas saat istirahat. Dia hanya berdiam diri saja seharian karena tidak memakai sepatu. Pertanyaannya, untuk pertanyaan nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Joko? Coba Bapak dan Ibu guru tulis di kertas, sikap apakah yang diambil oleh Pak Joko berdasarkan kasus ini? Sudah Bapak dan Ibu, jenengan tulis di kertas apa jawaban pendapat Anda tentang kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Joko. Monggo Bu Enda menjawab pertanyaan ini. Beri tepuk tangan untuk Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus di atas, sikap apakah yang diambil oleh Pak Joko? Dalam hal ini, Pak Joko menempatkan dirinya sebagai penghukum. Dia tanpa menanyai alasan apa sebenarnya Galih menggunakan sepatu warna putih. Dan seharusnya Pak Joko menempatkan dirinya pada posisi pemantau atau manajer, dan dalam posisi manajer sehingga dia akan tahu apa sebenarnya alasan yang digunakan, apa sebenarnya alasan mengapa Galih menggunakan sepatu putih itu. Dan dalam posisi sebagai pemantau atau manajer, ada keyakinan kelas yang wajib diketahui oleh anak-anak, sehingga ditanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Galih, dan itu seharusnya bisa menjadikan penyelesaian masalah dengan baik dan agar anak tahu keyakinannya dan dapat merubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu Enda, jawaban yang luar biasa. Sekarang untuk pertanyaan yang nomor 2, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Joko mengenai kasus tersebut? Monggo jenengan serat Bapak dan Ibu, jenengan utarakan pendapat Anda tentang kasus yang antara Pak Joko dan Galih. Sudah, Bu Ani ingin menjawab? Beri tepuk tangan untuk Bu Ani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya, yaitu sesuai dengan soal nomor 2, yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Joko mengenai kasus tersebut. Menurut pendapat saya, hukum
diberikan Pak Joko yaitu hukuman secara psikis, yaitu hukuman yang seharusnya tidak kita lakukan kepada anak, karena hukuman secara psikis akan membuat anak merasa sedih, akan membuat anak merasa minder dengan apa yang dilakukan oleh Pak Guru tadi. Karena si Pak Joko itu tidak mau tahu apa alasan anak tadi dia mau memakai sepatu warna putih. Pak Joko tetap berpegang teguh dengan prinsipnya, dengan peraturannya, yaitu jika datang ke sekolah harus memakai sepatu warna putih. Seharusnya Pak Joko menanyai terlebih dahulu, yaitu apa alasan anak tersebut memakai sepatu putih, dan selanjutnya memberikan pengarahan kepada anak itu agar anak itu selanjutnya agar memakai sepatu hitam dan lebih berdisiplin. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Jawaban dari Bu Indah dan Bu Ani benar-benar jawabannya yang hebat. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, kita lanjutkan lagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan untuk membentuk budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Mengapa namanya kok keyakinan positif? Nah, yakin itu artinya, keyakinan itu artinya apa dulu? Iya, benar. Yakin itu artinya percaya. Berarti kita itu percaya kalau kita bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kegiatan, pastinya dengan rasa yang ikhlas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama, berdiskusi membuat keyakinan kelas. Berdiskusi membuat keyakinan kelas ini dilakukan oleh guru dan wali murid, sehingga ada kesepakatan apa yang ingin mereka lakukan. Seperti yang sudah saya lakukan dengan siswa-siswi saya di kelas 1. Monggo Bu Tika coba jenengan baca tentang keyakinan kelas 1. Beri tepuk tangan untuk Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tika. Saya akan membacakan keyakinan kelas di SDN Suwaro ini, yaitu hidup rukun, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, tidak telat atau tidak berkelahi, dan hidup rukun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, yang dibacakan oleh Bu Tika itu adalah tulisan pendapat dari anak-anak siswa-siswi kelas 1 Bapak dan Ibu. Mereka itu menuliskan keyakinan-keyakinan mereka. Dari 9 pendapat anak itu dapat kami simpulkan. Yang pertama yaitu keyakinan di kelas 1, yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua yaitu menjaga lingkungan sekolah, dan yang ketiga yaitu hidup rukun. Setelah mendapatkan keyakinan-keyakinan kelas itu dirumuskan menjadi peraturan, kemudian menjadi keyakinan. Setelah itu, setelah selesai, siswa dan guru bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas itu. Saya membuat poster tentang keyakinan kelas, kemudian saya tempel di depan kelas, ditempel di papan pengumuman, dan di sudut baca, di tempat-tempat yang siswa-siswi sering baca, sehingga mereka akan selalu ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Lanjut. Restitusi. Apa Bapak dan Ibu restitusi? Mungkin masih asing ya bahasa tentang restitusi. Restitusi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, karena siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya.
segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya perlihatkan pada video di kasus-kasus contoh seperti di kelas 1 ini. Monggo balik. Azam, mengapa kamu membuang sampah? Azam, kamu buang sampah sembarangan. Itu buang tempat sampah. Malah ada gitu saja. Azam, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Azam lupa. Apakah Azam tahu kalau Azam tadi membuang sampah sembarangan itu termasuk perbuatan yang tercela? Apa ya? Setiap orang pasti punya kesalahan, tapi lain kali Azam tidak boleh mengulanginya lagi. Apakah kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama, tidak boleh. Yang kedua, harus menjaga. Yang ketiga, apakah Azam tahu kalau Azam sudah melanggar salah satu dari kesepakatan kelas kita? Nilai apa yang sudah kamu langgar tadi? Tidak menjaga kebersihan. Pintar sekali. Terus sekarang apa tindakan yang akan Azam lakukan untuk memperbaiki ini? Azam akan membuang di tempat sampah. Ya, baik Azam. Semoga lain kali Azam tidak melakukan kesalahan lagi ya. Nah, sekarang kamu sudah istirahat. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, kita sudah melihat video tentang salah satu kasus yang terjadi di kelas 1, dan saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama menstabilkan identitas dengan bertanya kepada Azam, mengapa dia buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Azam menjawab tadi, lupa Bu, seperti itu. Kemudian kita berkata lagi pada Azam, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-kata seperti itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada anak, apakah Azam tahu apa kesalahan Azam? Nah, Azam tahu Bu, saya membuang sampah di tempat sampah. Contoh kalimat itu adalah contoh dari kalimat pertanyaan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita bertanya kepada anak, apakah Azam tahu keyakinan kelas di kelas 1? Iya Bu, saya ingat. Apa tadi Bapak dan Ibu? Ya, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian datang tepat waktu dan hidup rukun. Kita bertanya lagi,
Azan tahu kan, karena sudah menyalahi salah satu keyakinan kelas kita, Azan berkata, iya Bu. Untuk itu, bagaimana tindakan Azan untuk memperbaiki diri? Dia tadi akan apa Bapak dan Ibu Guru? Akan membuang sampah di tempat sampah. Itu adalah contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu Guru yang hebat, demikianlah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan kepada Bu Lulu. Terima kasih Bu Kris disampaikan. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian materi tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah telah disampaikan secara jelas dan gamblang oleh Bu Christina Damawati. Bapak Ibu, kita memasuki pada acara ketiga, yaitu acara sesi tanya jawab, di mana apabila ada yang belum dipahami atau yang masih mengganjal pada Bapak Ibu tentang materi tadi bisa disampaikan di sini. Dan di sini saya buka untuk 3 penanya, nanti langsung dijawab oleh Bu Christina Damawati. Silakan. Silakan untuk Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk membangun budaya positif? Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk Bu Christine, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Nita tentang pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk melakukan tindakan budaya positif? Yang pertama, kita akan membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu Guru. Mulai saat ini di kurikulum Merdeka, kita akan berupaya membuat keyakinan kelas agar siswa-siswi kita itu lebih bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru memberikan suri teladan yang baik agar siswa-siswi kita bisa bertingkah laku yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu kita bersama-sama melaksanakan budaya positif dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dari awal sampai akhir saat proses pembelajaran. Seperti itu nggih, Bu Nita. Demikian tadi jawaban dari Bu Christine atas jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk penanya yang kedua, silakan Ibu Sul. Beri tepuk tangan untuk Bu Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sul. Pertanyaan saya adalah, apa saja kegiatan yang termasuk budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bu Sul atas pertanyaannya, dan sekarang silakan Bu Kris. Terima kasih Bu Sul atas pertanyaannya. Apa saja kegiatan yang kita lakukan untuk budaya positif? Yaitu yang pertama, kita melakukan kegiatan literasi bersama anak-anak Bapak dan Ibu. Kita belajar mengajak anak-anak untuk belajar membaca. Seperti di kelas 1, saya di pojok belakang kelas itu ada sudut baca. Setidaknya 5 menit sampai 10 menit anak-anak belajar bersama membaca. Membaca tidak hanya membaca buku pelajaran, tetapi mereka bisa membaca buku cerita, cerita bergambar, komik, novel, pokoknya membaca, belajar membaca. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti ekstrakurikuler
seperti yang ada di SD Negeri Suwaru kita, ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan kegiatan menggambar, agar anak itu lebih kreatif dan lebih mengekspresikan diri. Ya, seperti itu Bu Sul, jawaban dari saya. Untuk selanjutnya, penanya yang terakhir yaitu penanya yang ketiga, Bu Sukarmi, silakan. Beri tepuk tangan Ibu untuk Bu Sukarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Karmi, guru kelas 3 SD Negeri Suwaru. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan siswa selama di sekolah? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Karmi pertanyaannya. Silakan Bu Kris sebagai narasumber untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Karmi. Bagaimana cara kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan siswa-siswi kita? Kita sebagai guru harus melakukan pendekatan, Bapak dan Ibu guru. Di kurikulum Merdeka ini, pendidikan berpihak pada murid. Kita sebagai guru harus bisa, istilahnya tadi ngomong ya Bu Karmi, kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita sesuai dengan bakat dan minat siswa, agar mereka bisa mencapai semua cita-citanya. Kemudian selalu memberi motivasi dan dukungan agar mereka lebih kreatif dan lebih meningkatkan diri untuk lebih maju dalam menggapai semua cita-citanya. Selain itu, kita juga memberikan kasih sayang seperti kebutuhan dasar manusia yang sudah saya jelaskan tadi. Ayo mulai saat ini kita sebagai guru memberikan kasih sayang yang sama kepada siswa-siswi kita tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan si kaya juga si miskin. Seperti itu Bu Karmi. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan lancar. Kita tiba pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, di sini saya sebagai pembaca acara atau pembagi acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah tutur kata yang saya lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku yang cerdas, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kebiasaan-kebiasaan positif untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah anak-anak, sekarang kamu tulis keyakinan kelas yang ingin kamu tulis, kemudian ditulis di lembaran kertas yang Bu Kris berikan. Sudah? Ya. Sekarang kamu tempelkan di kertas keyakinan kelas ini menurut aksen pertama. Ada? Asra? Ayo, nah Audi,
testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Purwanti, Kepala SDN Suwaru. Saya sangat mendukung aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga kami dapat melaksanakan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarmi, guru kelas 3 SD Negeri Suwaru. Saya mendukung aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga kami dapat menerapkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Salam Merdeka Belajar. Aku Fauzia, aku siswa kelas 1 SDN Suwaru. Aku senang melaksanakan budaya positif di sekolah karena membuat kita hidup disiplin. 1, 2, 3, baca bismillah sambil cuci tangan. Umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Saya Kristina Damawati undur diri. Marilah kita menciptakan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. SDN Suwaru.